Hujan deras mengguyur kampung kecil di pelosok Jawa Barat, seolah langit turut menangis atas keputusan Nisa. Di teras rumah kayu sederhana itu, Nisa duduk memandangi koper lusuh yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan. Ibunya, seorang wanita tua dengan wajah lelah yang menua sebelum waktunya, berdiri memunggungi Nisa. "Kamu yakin mau pergi? Nak, Mama gak mau kehilangan kamu." Suara serak itu terdengar bergetar, mencerminkan rasa sakit yang coba ia sembunyikan. Nisa mengusap wajahnya yang basah, entah karena hujan atau air mata. "Mak, aku harus pergi. Hutang kita makin menumpuk, sawah sudah digadai, dan Dinda harus tetap sekolah. Kalau aku nggak pergi, kita bisa kehilangan semuanya." Ucapannya tegas, tapi hatinya hancur. Ia tahu keputusannya akan meninggalkan luka yang dalam bagi keluarganya, terutama sang ibu yang sudah lama menjadi satu-satunya penguat hidupnya sejak ayahnya meninggal dunia. Keputusan itu tak datang dengan mudah. Seminggu sebelumnya, seorang calon tenaga kerja datang ke desa, menawarkan pekerjaan di Arab Saudi dengan gaji besar. Awalnya, Nisa ragu, banyak cerita kelam yang ia dengar tentang TKW di negeri orang, tapi keadaan memaksanya untuk menutup telinga. Ia tak punya pilihan lain. Pilihan itu adalah satu-satunya jalan keluar dari jerat kemiskinan yang seakan tak ada ujungnya. Malam sebelum keberangkatan, adiknya, Dinda, yang masih berusia 12 tahun, menghampiri Nisa di kamarnya. "Kak, jangan pergi. Kalau kakak nggak ada, aku sama emak gimana?" Dinda memeluk Nisa erat, menangis terisak-isak. Nisa mencoba menenangkan adiknya, meski hatinya juga berteriak menolak kepergian itu. "Dinda, kamu harus kuat. Aku pergi supaya kamu bisa terus sekolah, supaya hidup kita nggak selalu susah. Kakak janji, kakak akan pulang secepatnya." Namun, janji itu lebih terasa seperti doa yang ia ucapkan untuk dirinya sendiri. Hari keberangkatan tiba, dan seluruh keluarga mengantarkan Nisa ke terminal bus yang akan membawanya ke kota. Jalanan licin akibat hujan, namun itu tak menghalangi langkah Nisa. Di terminal, ibunya memberikan bekal seadanya, sebungkus nasi dan lauk yang sederhana. "Makan ini di jalan, Nak. Jangan lupa salat, jangan lupa doa. Emak selalu mendoakan kamu," ucap sang ibu sambil menahan air mata. Nisa hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Saat bus perlahan meninggalkan terminal, Nisa menatap keluar jendela, melihat wajah ibunya yang tertutup kabut hujan. Perasaan bersalah menyeruak dalam hatinya. Ia merasa seperti anak durhaka yang meninggalkan keluarganya, meski ia tahu keputusannya adalah demi mereka. Tangannya meremas erat tas kecil yang berisi dokumen dan harapan. Di dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Bimbing aku di negeri orang." Di perjalanan, bayangan hidup di negeri orang mulai menghantui pikirannya. Bagaimana kalau majikannya jahat? Bagaimana kalau ia tak bisa beradaptasi? Namun, bayangan itu tertutupi oleh tekad yang telah ia bangun. Ia harus sukses. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengubah nasib keluarganya. Malam itu, di atas bus yang membawanya menuju kota, Nisa memejamkan mata. Di balik gelap malam, ia menyembunyikan tangis yang tertahan. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hidup yang penuh risiko, penuh harapan, dan penuh pengorbanan. Tapi ia percaya, setiap langkahnya akan bernilai, asalkan ia tetap berpegang pada doa dan keyakinan. Pesawat yang membawa Nisa akhirnya mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Matanya menatap keluar jendela pesawat, melihat hamparan gurun yang luas. Panas yang menyengat langsung menyambutnya begitu ia menjejakkan kaki di negeri asing itu. Di antara rombongan TKW lainnya, ia berusaha menahan gugup sambil menggenggam erat. Paspornya, semua terasa asing, bahasanya, orang-orangnya, bahkan udara yang ia hirup. Namun, ia mencoba menguatkan diri. "Aku harus bertahan," bisiknya dalam hati. Seorang pria berwajah dingin menjemput Nisa di bandara. Ia mengenakan pakaian tradisional Arab, dengan sorban yang melilit kepalanya. Pria itu adalah supir keluarga majikan Nisa, Sei Omar. Meski ia tidak berbicara banyak, sikapnya cukup sopan. Dalam perjalanan menuju rumah majikan,
Nisa hanya bisa diam, memandangi jalanan yang dipenuhi gedung-gedung megah dan mobil-mobil mewah. Ia merasa kecil, seolah-olah tak ada tempat untuk dirinya di dunia ini. Ketika tiba di rumah majikan, Nisa disambut oleh sebuah bangunan besar berwarna putih dengan gerbang besi tinggi yang membuatnya merasa seperti masuk ke dalam istana. Salma, istri Syekh Omar, menyambutnya dengan senyum ramah. Meski tak bisa berbahasa Indonesia, Salma menggunakan bahasa Inggris yang sederhana untuk berbicara dengan Nisa. "Selamat datang, mulai sekarang. Kamu adalah bagian dari keluarga kami," ucapnya sambil menggenggam tangan Nisa. Kata-kata itu sedikit menghangatkan hati Nisa, meski ia tahu statusnya hanyalah seorang pekerja. Hari-hari pertama bekerja adalah ujian berat bagi Nisa. Rumah megah itu memiliki banyak ruangan yang harus dibersihkan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sempurna. Bahkan, setitik debu pun bisa menjadi masalah besar. Ia sering dimarahi oleh kepala pembantu, seorang wanita tua yang bekerja lebih lama darinya. "Kamu pikir ini kampungmu? Kerja lebih cepat," bentak wanita itu dalam bahasa Inggris kasar. Nisa menahan tangisnya, mencoba memahami bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Rasa lelah fisik hanya sebagian kecil dari beban yang harus ia pikul. Kerinduan pada keluarganya di kampung menjadi cobaan terbesar. Setiap malam, ia memandangi foto ibunya dan Dinda yang ia bawa dari rumah. Ia merindukan suara tawa Dinda, obrolan sederhana dengan ibunya, bahkan udara segar di kampungnya. Di negeri ini, ia merasa sendirian, terjebak dalam dinding tebal istana yang membuatnya semakin jauh dari rumah. Namun, di tengah segala kesulitan, Nisa menemukan sedikit pelipur lara. Anak-anak Salma, dua bocah kecil bernama Aisyah dan Yusuf, sering menghampirinya. Mereka tertawa bersama Nisa, meski dengan bahasa yang terbatas. Aisyah bahkan suka mengajarkan beberapa kata dalam bahasa Arab. "Anti Jamila," kata Aisyah sambil tertawa kecil, menyebut Nisa cantik. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa diterima, meski hanya oleh dua anak kecil. Salma juga perlahan menunjukkan perhatian khusus pada Nisa. Suatu hari, saat melihat Nisa bekerja tanpa henti hingga larut malam, Salma mendekatinya dengan secangkir teh hangat. "Kamu boleh istirahat, jangan terlalu memaksakan diri," ucapnya lembut. Momen itu membuat Nisa menangis dalam diam. Ia tak menyangka, di tengah semua tekanan, ada seseorang yang peduli padanya. Hari demi hari berlalu, dan meski tubuhnya semakin lelah, Nisa mulai belajar bertahan. Ia menyadari bahwa ia harus lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya di kampung. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering berdoa dalam hati, memohon kekuatan kepada Tuhan. "Ya Allah, tolong bantu aku melewati ini semua. Jangan biarkan aku menyerah," gumamnya setiap malam sebelum tidur. Dan dalam doa-doa itu, ia menemukan harapan yang membuatnya terus bertahan. Pagi itu, Nisa terbangun lebih awal dari biasanya. Suhu udara Riyadh yang dingin menusuk kulitnya, meski matahari belum sepenuhnya terbit. Ia tahu hari itu akan berat. Salma telah memberitahunya bahwa akan ada tamu penting yang datang, dan rumah harus dalam keadaan sempurna. Seluruh pembantu rumah tangga diperintahkan bekerja tanpa henti. Meski lelah, Nisa tetap mencoba menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin. Namun, takdir punya rencana lain untuknya. Saat sedang memindahkan vas bunga kristal besar di ruang tamu, kakinya tersandung karpet tebal. Vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer yang mahal. Suara pecahan menggema ke seluruh rumah. Nisa terdiam sejenak, wajahnya pucat pasi. Ia tahu barang itu sangat berharga, dan kesalahannya tak mungkin dimaafkan begitu saja. Kepala pembantu segera datang dan melihat kekacauan itu. "Apa yang kamu lakukan, Nisa? Kau tahu ini vas antik milik keluarga majikan," bentaknya dengan nada penuh amarah. Nisa hanya bisa meminta maaf berulang kali. Air matanya mengalir tanpa henti. Tak lama, Salma datang ke ruang tamu, melihat pecahan vas yang berserakan. Mata Salma mengerut, namun ia tidak langsung memarahi Nisa. "Apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Nisa, dengan suara yang terisak-isak, menjelaskan insiden itu. Salma menghela napas panjang, menahan kekesalan.
Bersihkan ini semua, jangan sampai tamu kita melihat kekacauan ini, katanya singkat sebelum pergi. Meskipun Salma tak membentaknya, rasa bersalah Nisa semakin dalam. Namun, kejadian itu tak selesai di situ. Malamnya, Sei Omar memanggil Nisa ke ruang kerja. Dengan wajah serius, ia menanyakan bagaimana insiden itu bisa terjadi. Meskipun nada bicaranya tenang, sorot matanya tajam. Apakah kamu tahu berapa harga vas itu? Tanya Sei Omar. Nisa hanya bisa menggeleng pelan, takut menjawab. Vas itu bernilai puluhan juta rupiah. Lanjutnya, mendengar itu, tubuh Nisa lemas, seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia tak punya uang sebanyak itu. Bahkan tabungannya belum cukup untuk membantu keluarganya di kampung. Setelah diam sejenak, Sei Omar menghela napas dan berkata, "Aku tidak akan memotong gajimu untuk ini. Tapi, aku ingin kamu lebih berhati-hati. Jangan biarkan ini terjadi lagi." Perasaan lega sekaligus malu menyelimuti hati Nisa. Ia berterima kasih berkali-kali sebelum meninggalkan ruangan itu. Dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja lebih baik dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan majikannya. Namun, insiden itu membuat Nisa menjadi bahan gunjingan di antara pekerja lain. Kepala pembantu sering mencibirnya, mengatakan bahwa ia hanya membawa masalah. "Lihat saja, dia pasti akan membuat kekacauan lagi," ujar wanita itu dengan nada mengejek di depan pekerja lain. Meski sakit hati, Nisa memilih diam. Ia tahu, membela diri hanya akan memperburuk keadaan. Di tengah tekanan itu, Salma menjadi satu-satunya orang yang memberikan dukungan. Suatu malam, ketika Salma melihat Nisa duduk sendirian di dapur dengan wajah murung, ia menghampirinya. "Nisa, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting, kamu belajar dari itu," ucapnya lembut. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Nisa, membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai seorang pekerja. Meskipun hatinya sering terluka, Nisa menemukan kekuatan dalam doanya. Setiap malam, ia memohon kepada Tuhan agar diberi ketabahan. Ia tahu, perjalanan ini penuh ujian, tapi ia percaya bahwa setiap kesulitan akan membawanya lebih dekat pada tujuan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan dan membuktikan bahwa ia mampu melewati semua cobaan ini. Setelah insiden vas antik, Nisa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap sudut rumah ia bersihkan dengan teliti, memastikan semuanya dalam keadaan sempurna. Ia bahkan rela mengurangi waktu istirahatnya demi membuktikan bahwa ia mampu. Meski masih sering menerima cibiran dari kepala pembantu dan beberapa pekerja lain, Nisa memilih diam dan fokus pada pekerjaannya. Di balik rasa lelahnya, ia memegang teguh kata-kata Salma, "Setiap orang bisa belajar dari kesalahan." Perlahan, usaha Nisa mulai membuahkan hasil. Salma, yang sebelumnya hanya mempercayainya untuk pekerjaan rumah tangga biasa, kini mulai memberikan tugas yang lebih penting. Suatu hari, Salma memanggil Nisa ke ruang tamu. "Nisa, aku ingin kamu membantu menyiapkan makanan untuk acara keluarga besar besok. Kamu akan bekerja di dapur bersama Koki," ucapnya. Mendengar itu, Nisa terkejut sekaligus gugup. Tugas itu adalah tanggung jawab besar, dan Salma mempercayakannya kepada Nisa. Hari acara tiba, dan Nisa bekerja keras membantu Koki menyiapkan hidangan. Dari memotong sayuran hingga menyusun piring-piring mewah, semuanya ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Namun, momen paling menegangkan adalah saat ia diminta menyajikan hidangan utama ke meja makan di depan seluruh tamu. Tangan Nisa gemetar saat membawa piring besar itu, takut akan melakukan kesalahan. Tetapi ketika ia berhasil menyajikannya tanpa celah, Salma tersenyum kepadanya. "Kerja bagus, Nisa," bisik Salma sambil memberikan anggukan kecil. Pujian itu membuat hati Nisa bergetar. Sejak hari itu, hubungan Nisa dengan keluarga majikannya menjadi lebih dekat. Anak-anak Salma, Aisyah dan Yusuf, semakin sering menghabiskan waktu bersama Nisa. Mereka suka mendengar cerita tentang kampung halaman Nisa, tentang sawah hijau dan suara ayam berkokok di pagi hari. "Aku ingin pergi ke Indonesia suatu hari nanti," kata Aisyah dengan mata berbinar. Nisa hanya tersenyum.
membayangkan betapa indahnya jika ia bisa membawa anak-anak itu melihat kampungnya. Tak hanya anak-anak, Sei Omar pun mulai melihat Nisa dengan pandangan yang berbeda. Suatu sore, ketika Nisa sedang membersihkan perpustakaan keluarga, Sei Omar masuk ke ruangan itu. Ia melihat Nisa memeriksa rak buku dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu suka membaca?" tanya Sei Omar tiba-tiba. Nisa terkejut dan hanya bisa mengangguk. Sei Omar kemudian mengambil sebuah buku berbahasa Indonesia dari koleksinya dan menyerahkannya kepada Nisa. "Ini hadiah untukmu. Bacalah saat kau punya waktu," katanya dengan nada tenang. Hadiah itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Nisa. Ia merasa mulai dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai manusia. Malam itu, di kamar kecilnya, Nisa membaca buku itu sambil menangis. Di tengah kesulitan yang ia hadapi, ada orang-orang yang mulai melihat usahanya dan memberinya kepercayaan. Buku itu menjadi pengingat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, kepercayaan ini juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Salma kini sering meminta Nisa mengelola keperluan rumah tangga yang lebih kompleks, seperti memesan barang kebutuhan atau mengatur jadwal pekerjaan pembantu lain. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara pekerja lainnya, terutama kepala pembantu, yang merasa posisinya terancam. "Jangan pikir kamu lebih baik dari kami hanya karena majikanmu suka padamu," bisik kepala pembantu dengan nada sinis suatu hari. Nisa hanya menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Meski tekanan itu ada, Nisa merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kepercayaan yang ia terima adalah hasil dari kerja kerasnya. Setiap malam, ia merenung di kamar kecilnya, mengingatkan dirinya bahwa ini semua adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpinya. "Aku harus bertahan," gumamnya sambil menggenggam buku pemberian Sei Omar. Di dalam hatinya, ia yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan perjuangannya sia-sia. Kehidupan Nisa di rumah majikannya mulai terasa lebih ringan, tetapi takdir seolah tak pernah kehabisan cara untuk menguji ketabahannya. Suatu malam, ketika seluruh rumah sudah sunyi, Salma tiba-tiba memanggil Nisa ke kamar tidur utama. Wajah Salma tampak pucat, suaranya bergetar. "Nisa, Aisyah sakit, dia demam tinggi," ucapnya sambil menunjuk ke arah putri kecilnya yang terbaring lemah di tempat tidur. Tanpa ragu, Nisa langsung membantu Salma merawat Aisyah. Malam itu menjadi malam panjang bagi Nisa. Ia bergantian dengan Salma mengompres kepala Aisyah dan memastikan suhu tubuhnya menurun. Sei Omar sedang berada di luar kota, sehingga tanggung jawab itu terasa semakin berat. Nisa teringat adiknya, Dinda, saat ia melihat wajah pucat Aisyah. Air mata Nisa tak bisa ditahan ketika ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, tolong sembuhkan anak ini." Namun, ketika pagi tiba, kondisi Aisyah semakin memburuk. Salma yang panik meminta Nisa untuk menemani mereka ke rumah sakit. Dengan langkah tergesa, mereka menuju mobil keluarga. Di perjalanan, Nisa memeluk Aisyah erat, mencoba menenangkan gadis kecil itu meski hatinya dilanda rasa takut. Ia merasa seolah sedang membawa adiknya sendiri, dan bayangan buruk terus menghantuinya. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah segera mendapatkan perawatan intensif. Dokter menyatakan bahwa Aisyah terkena infeksi paru-paru yang cukup serius, dan ia harus dirawat selama beberapa hari. Salma menangis tak henti-henti di lorong rumah sakit, dan Nisa mencoba menguatkannya. "Bu Salma, semuanya akan baik-baik saja. Aisyah anak yang kuat," ucap Nisa sambil menggenggam tangan Salma erat. Di saat itu, Nisa merasa bahwa ia bukan hanya seorang pekerja, melainkan seseorang yang benar-benar dianggap keluarga. Hari-hari di rumah sakit terasa berat. Nisa terus menemani Salma merawat Aisyah, meski tubuhnya sendiri mulai kelelahan. Namun, cobaan belum berakhir. Saat Nisa kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang yang dibutuhkan Salma, ia menemukan kepala pembantu sedang memarahi pekerja lain di dapur. Nisa itu hanya mencari perhatian. Dia pikir dengan dekat dengan majikan. "Dia bisa menggantikan aku," ujarnya dengan nada penuh kebencian. Nisa yang mendengar itu hanya menelan ludah, menahan emosi yang memuncak. Malamnya, setelah kembali ke rumah sakit, Nisa duduk di sudut kamar rawat Aisyah sambil mengingat perkataan kepala pembantu. Ia merasa terjebak dalam dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi,
ia mulai diterima sebagai bagian dari keluarga majikan. Tetapi di sisi lain, ia menjadi target kebencian dari rekan-rekannya sendiri. Nisa menangis dalam sunyi, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Beberapa hari kemudian, Aisyah akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika dokter menyatakan bahwa ia sudah bisa pulang, Salma menangis bahagia dan memeluk Nisa erat. "Terima kasih, Nisa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu," ucap Salma dengan suara bergetar. Kata-kata itu menjadi penyembuh bagi luka-luka yang Nisa rasakan selama ini. Meskipun Nisa merasa lega melihat Aisyah kembali ceria, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia semakin sadar bahwa pekerjaannya di rumah majikan ini bukan sekadar tentang membersihkan rumah atau melayani, tetapi juga tentang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, di balik semua itu, ia tahu ujian-ujian lain masih menantinya. Dalam hati, Nisa berjanji pada dirinya sendiri untuk terus bertahan, apapun yang terjadi. "Aku harus kuat, untuk mereka, dan untuk keluargaku di rumah," gumamnya sambil memandang Aisyah yang tertidur lelap. Hari itu, Nisa sedang membersihkan ruang tamu ketika sebuah telepon dari Indonesia masuk ke ponselnya. Nama adiknya, Dinda, tertera di layar. Nisa buru-buru mengangkat telepon tersebut, berharap bisa mendengar kabar baik dari kampung. Namun, suara Dinda terdengar pelan, seperti sedang menahan tangis. "Kak Nisa, ibu sakit," ucap Dinda terbata-bata. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya mendadak lemas. "Ibu kenapa? Dinda, apa sudah dibawa ke dokter?" tanya Nisa panik. Air mata mulai menggenang di matanya. Dinda menjelaskan bahwa ibu mereka sering mengeluh sakit kepala dan lemas belakangan ini, tetapi tidak pernah mau pergi ke dokter karena takut biayanya mahal. Nisa langsung merasa bersalah. Ia bekerja keras di negeri orang untuk keluarganya, tetapi justru tidak menyadari bahwa ibunya memerlukan perhatian lebih. Setelah menutup telepon, Nisa menangis di kamarnya. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, tanggung jawabnya di Arab dan kerinduannya untuk pulang ke Indonesia. Namun, ia tahu ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dengan sisa keberanian, ia memutuskan untuk membicarakan masalah ini dengan Salma. "Bu Salma, bolehkah saya minta izin untuk menelepon rumah sakit di Indonesia? Saya ingin memastikan ibu saya mendapatkan perawatan," mintanya dengan suara gemetar. Salma yang mendengar cerita Nisa langsung menunjukkan simpati. "Tentu, Nisa, bahkan jika kamu memerlukan uang untuk biaya pengobatan, aku akan membantu," kata Salma lembut. Kata-kata itu membuat Nisa semakin terharu. Ia tidak menyangka bahwa majikannya begitu peduli terhadap keluarganya. Dengan bantuan Salma, Nisa mengirim uang untuk biaya pemeriksaan ibunya di kampung. Beberapa hari kemudian, Dinda kembali menelepon untuk memberi kabar bahwa ibu mereka menderita tekanan darah tinggi dan membutuhkan pengobatan rutin. Mendengar itu, Nisa merasa lega karena penyakitnya masih bisa diobati, meski hatinya tetap dipenuhi rasa bersalah. "Kakak janji akan terus kirim uang untuk ibu. Tolong rawat ibu baik-baik, ya," ucap Nisa kepada Dinda dengan suara parau. Namun, rasa bersalah itu tidak hilang begitu saja. Setiap malam, Nisa teringat wajah ibunya yang kini terlihat semakin tua di foto keluarga yang ia simpan. Ia bertanya-tanya apakah perjuangannya di negeri orang ini benar-benar sepadan. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, berikan ibu kesehatan dan panjangkan umurnya. Jangan biarkan aku kehilangan dia sebelum aku bisa membahagiakannya." Salma yang menyadari kesedihan Nisa mulai memberikan lebih banyak waktu luang untuknya. Suatu sore, Salma bahkan mengajaknya duduk di taman bersama Aisyah dan Yusuf. "Nisa, aku tahu kamu rindu keluargamu. Tapi percayalah, apa yang kamu lakukan untuk mereka adalah hal yang luar biasa. Ibumu pasti bangga padamu," ucap Salma sambil tersenyum hangat. Kata-kata itu sedikit mengobati luka di hati Nisa, meski rasa rindu tetap membekas. Meski berat, Nisa memutuskan untuk tetap bertahan. Ia menyadari bahwa keputusannya merantau adalah demi masa depan keluarganya. Surat-surat dari tanah air yang berisi kabar baik tentang ibu dan adiknya menjadi sumber kekuatannya.
Setiap huruf dalam surat itu seolah menjadi pengingat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan tekad yang semakin kuat, Nisa berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan pulang suatu hari nanti, membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Hari itu, Nisa sedang menyusun daftar belanja keperluan rumah tangga seperti biasa. Salma mempercayainya sepenuhnya untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, sehingga tugas itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Namun, saat Nisa sedang menata dokumen pengeluaran, kepala pembantu, Fatimah, masuk ke dapur dengan tatapan tajam. "Nisa, kamu benar-benar merasa istimewa sekarang, ya?" ucapnya sinis. Nisa hanya tersenyum kecil, berusaha menghindari konflik. Namun, malam itu, sesuatu yang buruk terjadi. Sei Omar memanggil Nisa ke ruang kerjanya dengan wajah serius. Di atas meja terdapat setumpuk dokumen pengeluaran rumah tangga. "Nisa, aku ingin kamu menjelaskan ini," ujar Sei Omar sambil menunjuk angka-angka yang tidak sesuai di laporan belanja. Nisa tertegun. Matanya membelalak saat melihat jumlah uang yang tampak tidak wajar. "Saya tidak tahu tentang ini, Tuan," ucap Nisa panik. Suaranya bergetar. Sei Omar menatap Nisa dengan tajam. "Aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Jika ini adalah kesalahanmu, aku tidak akan mentolerirnya," katanya dengan nada tegas. Nisa merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, meski ia tidak bersalah, situasi ini bisa menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak pernah menyentuh uang itu, Tuan. Tolong percayalah pada saya," ucapnya penuh harap. Salma, yang berada di ruangan itu, tampak ragu. Ia ingin membela Nisa, tetapi bukti di atas meja tidak memihak. "Kita akan menyelidiki ini dengan tuntas," kata Salma akhirnya. Nisa hanya bisa terdiam. Hatinya seperti tertusuk pisau. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya, menangis terseduh-seduh. Dalam benaknya, ia tahu siapa yang mungkin berada di balik semua ini. Tetapi ia tidak berani menuduh tanpa bukti. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Fatimah terlihat semakin sering melempar senyum sinis kepada Nisa, membuat Nisa semakin yakin bahwa wanita itu adalah dalangnya. Namun, tanpa bukti, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nisa hanya bisa berdoa, memohon agar kebenaran segera terungkap. Ia merasa hancur, takut kehilangan pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup keluarganya di Indonesia. Puncaknya terjadi ketika Salma memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV di ruang kerja Sei Omar. Disitulah kebenaran terungkap. Rekaman menunjukkan Fatimah diam-diam mengakses dokumen pengeluaran saat semua orang sedang istirahat. Salma segera memanggil Fatimah ke ruang kerja bersama Sei Omar dan Nisa. "Fatimah, apa maksud dari semua ini?" tanya Salma dengan nada tajam sambil memperlihatkan rekaman tersebut. Fatimah mencoba menyangkal, tetapi buktinya terlalu jelas. Akhirnya, ia mengaku bahwa ia memanipulasi laporan untuk menjatuhkan Nisa karena merasa posisinya tergeser. Salma dan Sei Omar tampak marah besar. "Kamu telah menghancurkan kepercayaan kami," ucap Sei Omar dingin. Fatimah akhirnya dipecat saat itu juga. Setelah semuanya berlalu, Salma meminta maaf kepada Nisa karena sempat meragukannya. "Maafkan kami, Nisa, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu," ucap Salma tulus. Nisa hanya bisa mengangguk, meski hatinya masih terasa perih. Kejadian ini membuatnya sadar bahwa perjuangannya tidak hanya melawan kelelahan fisik, tetapi juga ujian kepercayaan dan intrik. Namun, ia tetap bertekad untuk bertahan. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku akan terus berjalan, apapun rintangannya. Semua ini demi keluargaku." Setelah insiden pengkhianatan Fatimah, kehidupan Nisa di rumah keluarga Sei Omar kembali tenang. Tetapi bayangan kejadian itu masih sering menghantui pikirannya. Meski begitu, ia terus bekerja dengan penuh dedikasi. Kepercayaan Salma dan Sei Omar terhadapnya kini semakin kuat. Bahkan Salma memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Nisa, seperti mengatur jadwal kegiatan keluarga. Namun, di tengah rutinitas itu, sebuah surat datang dari Indonesia, membawa kabar yang membuat hati Nisa terguncang. Surat itu berasal dari adiknya, Dinda, yang memberitahukan bahwa pernikahan Dinda telah ditentukan.
Dinda menulis bahwa pernikahan itu akan berlangsung dalam waktu 2 bulan. Dan ia sangat berharap Nisa bisa pulang untuk menghadiri hari istimewa itu. Kak Nisa, aku ingin kamu ada di sisiku saat aku menikah. Ibu juga sangat merindukanmu, tulis Dinda di akhir surat. Air mata Nisa mengalir membaca kata-kata itu. Ia merasa dilema, ia ingin pulang. Tetapi ia tahu bahwa meninggalkan pekerjaannya tidaklah mudah. Malam itu, Nisa memberanikan diri berbicara dengan Salma. Bu Salma, saya ingin meminta izin untuk pulang ke Indonesia. Adik saya akan menikah, dan saya sangat ingin ada di sana, ucapnya dengan suara bergetar. Salma terdiam sejenak, lalu memandang Nisa dengan lembut. Nisa, aku tahu betapa pentingnya keluargamu bagimu. Kamu sudah banyak berkorban di sini. Tentu saja kamu boleh pulang, jawab Salma sambil tersenyum. Namun, Nisa tidak menyangka bahwa keputusan itu juga akan melibatkan Sei Omar. Keesokan harinya, Sei Omar memanggilnya ke ruang kerja. Aku mendengar kamu ingin pulang untuk pernikahan adikmu. Itu keputusan yang tepat, Nisa, ucapnya. Nisa hanya menunduk, berterima kasih atas dukungan itu. Tetapi yang membuatnya terkejut, Sei Omar melanjutkan, aku dan Salma ingin menghadiri pernikahan itu. Keluargamu telah menjadi bagian dari cerita kami juga. Mata Nisa membelalak. Tuan, Bu Salma, itu terlalu berlebihan. Kampung saya sangat sederhana, ucapnya panik. Namun, Salma yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu tersenyum hangat. Nisa, kami tidak peduli tentang kesederhanaan. Kami ingin melihatmu bahagia. Dan kami ingin bertemu keluargamu yang telah membesarkan seorang wanita sehebat dirimu. Kata-kata itu membuat air mata Nisa kembali mengalir. Selama beberapa minggu berikutnya, persiapan untuk pulang menjadi lebih rumit dari yang Nisa bayangkan. Salma bahkan membantu memilihkan hadiah untuk keluarga Nisa. Aku ingin membawa sesuatu yang berarti untuk mereka, ucap Salma sambil memegang kain sutra yang indah. Di sisi lain, Nisa merasa gugup. Ia membayangkan bagaimana reaksi keluarganya melihat majikan Arab yang begitu terpandang datang ke kampung kecil mereka. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Salma dan Sei Omar memutuskan untuk ikut dalam perjalanan bersama Aisyah dan Yusuf. Di bandara, Nisa merasa seperti bermimpi. Ia tidak pernah membayangkan akan pulang dengan cara seperti ini. Di dalam pesawat, Salma terus berbicara tentang keinginannya mencoba makanan khas Indonesia. Sementara Aisyah dan Yusuf bertanya-tanya tentang kampung halaman Nisa. Namun, di dalam hati, Nisa merasa cemas, akankah keluarganya menerima mereka dengan baik. Ketika pesawat mendarat di tanah air, rasa haru menyelimuti hati Nisa. Di bandara, Dinda dan beberapa kerabat sudah menunggunya dengan senyum bahagia. Namun, mereka semua terdiam ketika melihat Salma dan Sei Omar turun dari pesawat bersama Nisa. Dinda mendekat dan memeluk kakaknya erat. Kak Nisa, kami tidak pernah menyangka mereka benar-benar datang, bisiknya sambil menangis. Nisa hanya bisa tersenyum, menyadari bahwa perjalanannya membawa dua dunia yang berbeda bertemu dalam satu momen yang tak terlupakan. Desa kecil tempat Nisa dilahirkan mendadak gempar. Kabar tentang kepulangan Nisa bersama keluarga majikannya yang berasal dari Arab menyebar dengan cepat. Banyak warga berkerumun di depan rumah Nisa, penasaran ingin melihat sosok majikan yang katanya begitu dermawan. Namun, Nisa merasa cemas, ia khawatir keluarganya merasa tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba ini. Ketika Nisa tiba di rumah, ia langsung memeluk ibunya dengan erat. Bu, maafkan Nisa, maaf Nisa lama sekali tidak pulang, isaknya. Ibu Nisa hanya tersenyum lemah sambil mengelus rambut anak sulungnya. Nak, yang penting kamu pulang dengan selamat. Itu sudah cukup untuk ibu. Namun, pertemuan penuh haru itu mendadak menjadi lebih emosional ketika Salma melangkah mendekat. Dengan lembut, Salma menggenggam tangan ibu Nisa. Terima kasih telah membesarkan seorang wanita luar biasa seperti Nisa. Dia bukan hanya pekerja bagi kami, tapi keluarga, ucapnya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Nisa. Ibu Nisa tertegun mendengar kata-kata itu. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih sudah menjaga anak saya di sana, jawab ibu Nisa dengan suara bergetar. Salma tersenyum hangat.
Sementara Sei Omar hanya memberi anggukan hormat. Yusuf dan Aisyah, yang selama ini hanya mendengar cerita Nisa tentang Indonesia, tampak kagum melihat rumah sederhana tempat Nisa dibesarkan. Kehadiran Salma dan keluarganya menjadi pusat perhatian. Di hari pertama mereka di desa, banyak warga yang datang untuk melihat langsung keluarga majikan Nisa. Meski awalnya gugup, Salma dengan cepat beradaptasi. Ia bahkan meminta Nisa memperkenalkan beberapa makanan khas daerah itu. Ketika disuguhkan nasi liwet dan ikan asin, Salma tersenyum puas. "Ini luar biasa," katanya sambil tertawa. Warga yang mendengar itu merasa bangga, dan suasana menjadi lebih akrab. Namun, tidak semua orang menyambut dengan baik. Beberapa tetangga mulai bergosip, "Lihat, Nisa sekarang membawa majikan Arab. Jangan-jangan dia ingin pamer," bisik seorang wanita di pojok halaman. Nisa mendengar ucapan itu, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tahu, tidak semua orang akan mengerti perjuangannya di negeri orang. Namun, ketika Salma mendengar cerita tentang gosip itu dari salah satu kerabat Nisa, ia memutuskan untuk bertindak. Keesokan harinya, Salma meminta Nisa mengumpulkan anak-anak desa di halaman rumahnya. Ia memberikan hadiah kecil berupa buku dan mainan yang dibawanya dari Arab. Anak-anak terlihat begitu bahagia, sementara para orang tua mulai melihat sisi lain dari keluarga majikan Nisa. Sei Omar juga membantu memperbaiki musola desa yang sudah lama rusak. "Aku ingin memberikan sesuatu untuk desa ini, sebagai rasa terima kasih karena telah membesarkan Nisa," katanya. Kebaikan Salma dan Sei Omar perlahan mengubah pandangan warga desa. Mereka mulai mengerti bahwa kedatangan keluarga ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada Nisa dan keluarganya. Bahkan wanita yang sebelumnya bergosip datang meminta maaf kepada Nisa. "Maafkan aku, Nisa, aku salah menilaimu," ucapnya tulus. Nisa hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita semua bisa hidup rukun." Hari-hari itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Nisa. Ia menyadari bahwa meski berasal dari dua dunia yang berbeda, kebaikan hati mampu menyatukan segalanya. Dalam hati, ia bersyukur karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus bekerja keras, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk membalas kebaikan majikannya yang telah mengubah hidupnya. Pernikahan Dinda akhirnya tiba. Desa yang semula tenang kini dipenuhi dengan sorak-sorai dan kemeriahan. Nisa merasa bangga melihat adiknya, yang dulu hanya seorang gadis desa, kini bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, perasaan campur aduk itu tetap menghantui Nisa. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan masa lalu, dengan semua pengorbanan dan perjuangannya di tanah rantau. Meski begitu, kebahagiaan adiknya adalah segalanya baginya. Salma dan keluarga Sei Omar ikut merasakan kegembiraan itu. Mereka mengenakan pakaian tradisional Indonesia yang indah, mencicipi hidangan khas, dan berbicara hangat dengan para tamu yang datang. Aisyah dan Yusuf, yang semakin akrab dengan keluarga Nisa, tampak senang melihat kehangatan budaya Indonesia. Bagi mereka, ini bukan hanya perjalanan untuk menghadiri pernikahan, tetapi juga perjalanan untuk memahami dunia yang jauh berbeda dari dunia mereka. Di tengah kegembiraan, Nisa menyadari ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, keinginan untuk kembali ke tanah Arab, tempat ia membangun kehidupan baru. Ia merasa terombang-ambing antara dua dunia yang saling bertentangan. Ketika Dinda menghampirinya di ruang pengantin, Nisa merasakan sebuah pelukan hangat. "Kak, terima kasih sudah datang. Aku tidak bisa membayangkan menikah tanpa ada kamu di sini," ucap Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. Itulah momen yang membuat Nisa menyadari betapa pentingnya kehadirannya dalam hidup keluarga. Semua yang telah ia lakukan selama ini, meski penuh rintangan, memiliki makna yang dalam. "Dinda, aku senang kamu akhirnya bahagia," jawab Nisa dengan suara lembut. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap tetes air mata, setiap langkah yang ia ambil jauh dari rumah, adalah demi kebahagiaan keluarganya. Pernikahan Dinda menjadi perayaan yang lebih dari sekadar ikatan dua hati, tetapi juga pengakuan atas perjalanan panjang yang telah dilalui Nisa. Ketika acara selesai, Salma mengajak Nisa berjalan-jalan di taman yang indah di belakang rumah. "Nisa,
Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu seorang yang luar biasa. Sekarang saatnya kamu memikirkan kebahagiaanmu sendiri, kata Salma dengan lembut. Nisa menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Namun, perasaan berat tetap menghinggapi hatinya. Ia tahu Salma benar, tetapi memilih antara kembali ke Arab atau menetap di Indonesia bukanlah keputusan yang mudah. Aku bingung, Bu Salma. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi yang tidak ingin aku bangun, ucap Nisa sambil menatap langit yang senja. Salma tersenyum dan meraih tangan Nisa. Tidak ada yang salah jika kamu ingin bahagia dimanapun itu. Keputusan ada di tanganmu, Nisa. Sebelum mereka kembali ke rumah, Sei Omar mendekati Nisa. Nisa, aku tahu ini adalah masa yang penuh kebingungan bagi kamu. Namun, jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mengejar kebahagiaan. Kami akan selalu ada untukmu, di sini atau dimanapun, katanya dengan penuh pengertian. Nisa hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Sei Omar adalah sebuah pengingat bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di malam hari, setelah semua tamu pulang, Nisa duduk sendiri di beranda rumahnya. Ia merenung dalam-dalam, meresapi setiap langkah yang telah ia ambil. Saat itu, Dinda datang dan duduk di sampingnya. Kak, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, ucap Dinda. Nisa tersenyum tipis. Terima kasih, Dinda. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan tetap berjuang untuk keluargaku. Tapi aku juga akan mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri. Malam itu, Nisa merasa seolah-olah dua dunia yang selama ini ia jalani akhirnya menemukan keseimbangannya.